ya, baik internal maupun eksternal keraton. Panglima-panglima dari Pangeran Diponegoro terdiri dari 6 orang, yaitu Alibasa Sentot Prawirodirjo, Alibasa Kerto Pengalasan atau Tumenggung Wiryadirjo, kemudian Alibasa Muhammad Usman atau Ngusman ya, kalau bahasa Jawa bukan Usman tapi Ngusman. Kemudian yang 3 wakilnya adalah Basa Gondokusumo, Basa Mertonegoro, dan Basa Ngabdul Latif. Sedangkan pasukan khususnya dipimpin oleh Joyodigdo. Ini catatan resmi. Nah, kemudian yang katanya panglima pemimpin perangnya yang Ba'abut itu yang mana? Dari sumber mana? Usman itu, Kang. Oh, bukan. Kalau yang Alibasa Muhammad Ngusman itu adalah orang Kebumen. Oh. Dari Trah Kertamanggala, dari Kramaleksana. Itu catatan lengkap. Dari keluarga dari atau cucu cicit dari Kramaleksana, Raden Ngabai Kramaleksana yang ada di Kebumen. Nah, termasuk berarti canggah atau canggah dari Kertinegara, Adipati pertama Panjer, yang sekarang kita kenal dengan Kebumen. Itu jelas kalau Ngusman. Kalau Sentot Prawirodirjo sudah kita banyak tahu. Terus Kerto Pengalasan atau Temenggung Wiryadirjo ini dari Magelang. Dari Magelang. Tuh, Gondokusumo ini dari Wonogiri, Mertonegoro ini orang Ponorogo, dan Ngabdul Latif ini dari Tulungagung. Itu jelas catatan resminya. Nah, kalau ada Ba'abut, nah ini dari mana pasukannya, yang mana? Maaf saya potong ini. Akan kalau mereka kan dia bisa mencangkok ataupun menambahkan cerita manuskrip, mungkin itu sih. Nah, makanya saya perlu tabayun untuk kemudian melihat dari mana itu munculnya. Karena apa? Karena itu dipublis di tengah-tengah masyarakat. Dan itu harus... kalau memang Mas Juragan, kalau itu memang nantinya ke depan pada saat tabayun itu dia memang datanya salah, ya saya harap nanti Celengan Semar itu harus ke publik menyatakan bahwasan dia tuh salah mengambil data gitu loh. Ya pastinya seperti itu. Jadi pastinya seperti itu. Ya kita untuk minta klarifikasi dia. Kalau memang itu ternyata salah, ya mau tidak mau ya kita paksa untuk minta maaf. Betul. Kalau tidak mau, nanti sampaikan aja bahwasan ini udah pihak keraton ini sudah menyatakan seperti itu gitu loh. Kalau tidak ini ya akan disomasi gitu aja sih. Ya, makanya itu langkah-langkah hukum yang akan kita ambil. Secara pribadi pun saya akan mengambil langkah-langkah hukum kalau ternyata datanya salah atau data yang dibuat-buat. Karena tentunya itu akan pembohongan publik yang jelas satu, yang kedua adalah penyesatan sejarah. Nah, pertanyaan yang tadi Mbak Juragan, saya kembali lagi. Sebetulnya Pangeran Diponegoro itu dibuang di mana? Ini mewakili Kang Fitrun nih mau tanya. Adik itu yang ngapunten, saya tidak berani jawab karena nanti menjadi sesuatu yang, kalau di bawah saya berani menjawab, tapi kalau di bagi seperti ini di kalangan luas saya nggak berani menjawab, nanti takut salah atau bahkan istilahnya menjadikan konflik ya. Tapi yang jelas sampai saat ini pihak keraton pun mengamini bahwa makam yang di Makassar iya. Makanya kemarin ketika ada usulan untuk dipindahkan ke Jogja, Ngersodalem Hamengkubuwono ke-10 menolak. Toh di sana juga dirawat dan kemudian atau dihormati, itu aja. Nah, kita mengacu ke situ aja. Masalah di mana sebenarnya beliau itu menjadi rahasia internal kita. Itu. Monggo Kang Citron, mau nanya apa Kang Citron? Pak Di, Om Juragan tadi bilang ada yang ke Malang dan Blitar ya. Ya. Nah itu
aku punya temen di pondok itu, aku main ke rumahnya. Rumahnya itu bener rumah kayak zaman Belanda begitu. Ini orang pinter dan dia emang keturunan orang pinter. Dia buka pesantren di situ. Suatu saat aku pas habis makan siang itu lihat tombak panjang 3 meter kan. Ya, Aku ya. bilang, aku kan seneng barang antik kan, kalau Ya. masuk rumah Belanda gitu mesti ku beli gitu loh. Aku tanya, wah ini tombak bagus nih, sejarahnya apa? Akhirnya dibilang sama dia, karena kakek-kakeknya itu dulu eh, istilahnya ketua komandan peletonnya lah dari Oke. Pangeran Diponegoro. Manggolo Jadi Yudo istilahnya. tombaknya itu sebagai tombak panglima gitu loh. Nggih, atau ketua istilah komandan regu atau komandan Iya. peleton ya. Nggih. Jadi Istilahnya Pak Manggolo Jitron Yudo. bendera Nggih. juga kan gitu. Nggih, nggih, Pak nggih. Jitron, kapan-kapan main ke Berarti rumah ini saya banyak valid ini. ini ya, secara sejarah itu benar ke Iya. Blitar dan Malang ternyata di sana ada bukti tombaknya itu. Ya, nggih. Jadi banyak Kapan-kapan Kang Jitron keturunan. main ke rumah Kang Jitron. Ya, ini banyak ini. Waduh, luar biasa. Wah, asik, asik. Ah, ini perlu aku Aku seneng nyimpen-nyimpen yang begini. Gitu. Banyak ini sini. Itu Iya. aku tawar kan, aku bilang ya udah aku rawat deh, aku bilang gitu kan, aku bayarin Iya. berapa, nggak mau dia nggak boleh. Nilai historisnya. Betul, katanya nanti diturunkan lagi ke anaknya. Nggih, nggih. Banyak Kang Sindrun, jadi memang benar, jadi banyak istilahnya anak turun pasukan Diponegoro yang berada di Blitar dan Malang Raya itu banyak sekali. Berarti Dan itu asli itu. salah satu pusat dari pelarian atau tempat berhentinya pasukan Diponegoro itu salah satu pusatnya adalah di Gunung Kawi. Dan di semua bedah Kerawang atau istilahnya cikal bakal desa di hampir seluruh lereng Gunung Kawi itu meliputi kecamatan Ngantang, Pujon, kemudian Ngajum, Wonosari, Kromengan, dan Kepanjen. Itu hampir seluruhnya adalah mantan pasukan-pasukan Jadi Diponegoro. masuk akal. Dia cerita begini, itu rumahnya kan tebel banget temboknya kan, dungur lagi dari tanah ke lantai dasarnya aja tuh harus naik tangga gitu. Rumah besar. Dulu katanya rumah ini itu untuk pelarian pasukan Pangeran Diponegoro ketika terdesak. Ya, ya, ya. Nah, semuanya masuk ke dalam rumah itu, tutup semua, udah. Itu walaupun katanya Belanda di luar, mereka nggak bisa dengar apa-apa, nggak bisa ngeliat apa-apa. Nggih, karena temboknya itu istilahnya 2 sen ya, 2 batu bata yang dijadikan satu, tebel banget itu. Iya, terus Tembok. tambah lagi, ya itu mungkin ada kekuatan mistis apa gimana gitu ya. Ya, Belanda tuh nggak bisa ngeliat apa-apa, nggih. gitu. Iya. Bahkan rumah segede gitu aja Belanda nggak ngeliat katanya. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau Malang Raya memang gitu banyak sekali, terutama di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi 5 kecamatan itu Valid berarti. anak turun. Ya. Dan yang perlu diketahui, Makanya jangan adu wali kalau dengan orang Jawa. Nah, itu. Enggak aneh. ya. Orang Dan Jawa, wong Jawa bisa ngarang kitab Arab, wong Arab ora bisa ngarang kitab Jawa. Nah, dan yang perlu diketahui, pasukan Diponegoro ini tertib di dalam mencatat-catat itu tertib sekali. Karena mereka persatuan kesatuannya itu sangat kuat. Kemudian ketika kemanapun pasti ada catatan yang mereka buat sebagai tulisan-tulisan perjalanan itu. cocok. Jadi Aku pernah dikasih lihat dokumennya juga. Iya, itu akan dilanjutkan secara turun temurun loh ya. Ada yang bertanggung jawab menulis. Nggih. Jadi umpamanya saya mulai dari buyut saya sudah menulis. Kemudian ketika buyut nggak ada, kakek saya yang menulis. Kemudian kakek saya nggak ada, bapak saya yang menulis. Nah sekarang giliran saya yang menulis. Jadi nggak pernah putus itu, nggak pernah putus. Dan itu rapi banget. Berarti secara lisan dan tulisan itu valid. Ya. Seperti kata Kiai Marzuki, Imam Syafi'i, secara lisan dan tulisan itu valid sampai sekarang. Dan ketika kita ditunjukkan, katakanlah kakek saya atau buyut saya
dulu bagian dari pasukan Diponegoro. Ada peninggalannya berupa pusakanya, pakaian perangnya, itu ada peninggalannya. Gitu. Jadi itu dipelihara sebagai pusaka keluarga dan itu berlaku bagi semua. Masing-masing leluhurnya, yang istilahnya punjernya yang jadi pasukan Pangeran Diponegoro pasti meninggalkan jejak-jejaknya dalam bentuk benda, entah itu pakaian, pusaka, atau barang yang dibawa saat pelarian, itu ada. Gitu. Jadi nggak sekedar kalau ditanya buktinya apa, terus nggak bisa menunjukkan. Kita punya contoh pusaka ini apa sengkelat saya punya mulai dari buyut saya. Itu kan terus kalau dites atau diteliti di lab ya memang akan menunjukkan bahwa tahun pembuatannya itu. Ya termasuk bapakku itu nyimpen satu pusaka tongkat yang kalau diputer itu ditarik itu ada kerisnya. Nah itu pusakanya itu akhirnya pindah-pindah tempat karena kakakku waktu itu kan masih ada 4 ya perempuan semua. Udah sepuh-sepuh, aku paling muda, jadi kalau aku jalan sama kakakku yang pertama itu seperti nenek sama cucu. Ya. Ini tak sepilkan. Nah, seperti semacam ini kan. Ini kalau dibuka ada pusakanya. Nah, cuman ini kepalanya juga itu kepala anjing gitu. Iya. Nah, itu pindahnya jadi taruh di rumah kakak yang nomor pertama. Itu kalau malam Jumat apa gitu itu bunyi la ilaha illallah, la ilaha daktuk gitu di lemari kan. Karena nggak berani dipindahin lah ke kakak yang berikutnya, nih gua nggak sanggup nih gitu kan. Bisa sok berani, ternyata malam Jumat apa gitu bunyi, pindah lagi gitu loh. Nah, itu lagi saya cari lagi tuh siapa lagi yang megang kemarin gitu, saya mau ambil. Nah, ini yang sedang saya teliti ketika tadi ada tulisan tentang bupati pertama dari Magelang, Raden Ngabei Danukromo atau Raden Arya Diningrat I itu sekarang sudah menjadi Sayyid Alwi Basaiban. ini ya aduh. Parah gitu. Jadi sekarang sudah jadi Habib itu. Ternyata Arya Diningrat I atau Raden Ngabei Danukromo itu. Aduh. Begitu ngebetnya pengen diakui ya Allah. Sampai Gunung Slamet aja kan diklaim juga kan. Nah makanya itu. Kok nggak kayak Kiai Slametnya yang diklaim gitu loh. Tahu Kiai Slamet? Iya, menamakan Gunung Slamet itu yang menamakan siapa gitu. Katanya diklaim Malawi. Itu Kiai Slamet itu kebubule itu. Iya, kebubule kalau Kiai Slamet. Nah, padahal ngapunten, saya punya catatan tentang menemukan manuskripnya, catatan kuno tentang Gunung Slamet. Mulai dari awal menama Jamur Dwipa, kemudian Gunung Agung sampai dengan Gunung Slamet, itu ada catatannya. Nah, Pemalang, lokasinya di Pemalang, Jawa Tengah. Iya. Pemalang. Nah, Pemalang itu di catatan kroniknya berbunyi Paimeilang, altar pintu gerbang, altar suci. Jadi Gunung Slamet itu dulu disebut dengan Paimeilang juga sebagai gunung suci. Kemudian menjadi Jamur Dwipa. Nah, sekarang kan sudah ada yang mengeklaim bahwa yang menamakan Gunung Slamet adalah kelompok Habib. Ini siapa? Sejak kapan? Siapa yang ngasih nama itu? Aduh, nggak tahu loh kok. Nggak ngikuti aku, tapi pernah denger itu. Ada kok yang ceramah itu menyebutkan bahwa Gunung Slamet itu yang ngasih nama adalah Habib. Untung nggak di Jepang Juragan. Kalau di Jepang katanya Harakiri. Itu berarti yang dari Pemalang nembus ke Banjarnegara ya? Betul, ke mana? Ke Banyumas, Purwokerto. Nah, Banjarnegara itu kan Karena nembus kemarin itu kan. aku naik ke situ, ke gunung itu pakai Citroen.
itu ya, ya. Protes mobil ke situ. Jadi ya sekarang lucu sekali lah kalau sudah semuanya kok berubah jadi Balawi, ini gimana ceritanya gitu loh. Nun sewu Pak D, maaf mengganggu. Apa? Ini tadi saya kan mau coba-coba bikin sedikit story tentang Diponegoro nih. Ya. Yang saya dapat, nah kebetulan sampai jenengan ada di sini dan bercerita ya, kok kebetulan banget di sini saya dapat yang Mbak Abu tadi. Dari mana Pak Abu? Ditulis Abudnya? tahun 2023. Nah makanya itu di sini 2023. terus referensi yang mereka pakai itu tahun 2019, 2021 dan 2022. Nah makanya Itu referensi yang mereka pakai. Di sini disebutkan Raden Sayyid Ibrahim Ba'abut Madyokusumo. Itu siapa? Nah makanya jangan rencananya Abutnya di depan nggak di belakang. jangan ngambil yang ini bahasa Gondokusumo ini. Ini linknya ada di nalarpolitik.com. Ya link mereka ya. Ya makanya. Jadi mereka menikah dengan Bendoro Raden Ayu. Ya siapa? Selir. Ya Nggak tahu. Samparwadi. Apa siapa ini? Berarti AB2. Ya, Hamengkubuwono II yang bernama Mas kelas. Linknya apa Mas? Coba sampean ketik Mas di sini Mas. linknya nalarpolitik.com. Nalarpolitik.com. Kalau oknum Sampuni ya begitu. Sudah mencangkok nasab, sekarang mencangkok sejarah. Enggak, jelaskan itu yang tadi Juragan, yang Hamengkubuwono II itu yang nikah sama siapa monggo, Kang Juragan? Selirnya Hamengkubuwono kedua itu 41 ya jumlahnya ya. Nah ini yang ngambil yang mana? Hebat betul. Ada nggak yang dari Balawi? Saya belum menemukan Garwo Ampil atau selir itu yang istilahnya yang bermarga Balawi. Kalau putra putrinya dinikahi beberapa sayyid, iya, tapi bukan Balawi. Oh sayyid ya, sayyid ya. Ya. Tapi bukan Al-Ghumditi itu deh. Nah, maaf, itu yang di bawah itu judulnya ya. Kalau nyari di Nalar Politik terus ketik aja darah Arab dalam perang Diponegoro. Ya. Kalau darah Arab bisa jadi ya. Darah Arab loh ya. Dari kelompok Sayyid is okay. Saya ada beberapa catatan. Nggih. Ya, tapi kalau di sini Ba'abut Hadramaut. Nah, itu yang saya jadi kaget. Loh, kok ada Hadramaut? Jadi nggak jadi bikin saya tulisan ini. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya malah menemukan beberapa catatan istilahnya telik sandi atau mata-matanya Belanda ketika mengejar Pangeran Diponegoro itu saya tengare loh ya, patut diduga itu kelompok Balawi. Loh bener ini, saya masih menyelidiki ini masih saya telah belum bisa memastikan ya, tapi patut diduga itu karena catatan ini perlu saya perdalam nantinya. Maksudnya ya, Juragan? Mohon diulangi Mata-mata lagi. Belanda. Mata-mata Belanda yang memberikan info-info terhadap Belanda, keberadaan Pangeran Diponegoro, pasukannya dan sebagainya, itu ada kelompok yang patut diduga. Gitu. Ya. Ini Juragan, saya mau nanya Juragan. Itu pada saat eranya Pangeran Diponegoro itu tahunnya berapa Juragan? 1800 perangnya ya, 1825 sampai 1830. Nah, itu orang-orang imigran Yaman itu yang datang ke sini tahun berapa?
abad ke-19, abad ke-18 tahun berapa? Secara pastinya tahun 18 sudah ada beberapa yang masuk ke Iya, masuk ke karena sini. kalau kita mengikuti di Geger Cilegon 1888 Ya. itu udah ada. Nah, udah ada 1888 kan yang Geger Cilegon, Banten. Iya. Nah, maksud saya berdekatan tidak kedatangan mereka atau pas sudah disahkannya Mufti Batawi ini, Mufti Batavia ini, Usman bin Yahya, itu tahun berapa? Coba diinin. Kalau dari data yang Coba, ya, coba di 1832 itu mulai impor Ba'alawi. Nah, berarti ada 2 tahun setelah perang Diponegoro, ya, itu ada Belanda besar-besaran mengimpor. Nah, Ba'alawi. ya, berarti ada selisih. Berarti dari sejarah itu aja kita sudah bisa menganalisa pada saat itu Ba'alawi belum ada peran di Nusantara ini pada saat eranya Diponegoro. Nah, lo malah musuh, Kang. Nah, yang sudah pasti perannya Ba'alawi itu dimulainya pada saat Geger Cilegon. Itu perannya besar. Di perang Aceh juga. Tapi perang Diponegoro juga Kang, memakan korban terbanyak dan biaya terbanyak loh itu. Perang Diponegoro itu perang paling heboh loh. Iya, maksud aku gini, Mas Al-Segap, maksud aku tuh perannya Ba'alawi pada saat itu besar tidak gitu loh pada saat Diponegoro. Kalau ngelihat dari sejarah, berarti ini ada jeda berapa tahun gitu loh dari kedatangan mereka datang, ya kan? Dan sebelum pada saat kejadian perang Diponegoro, berarti kan kalau dilihat dari cerita Juragan Demit ini, maaf juga, kita juga kira-kira kan ya. Ini kira-kira mungkin andai kata datang, mungkin bagian tokoh-tokoh atau intel-intel atau apa ya, prajurit-prajurit andalan ya. Kalau bisa mematai Pangeran Diponegoro berarti kan dia udah kelas. Bukan. Ada tulisan yang menyatakan bahwasanya Belanda istilahnya memasukkan atau membawa kaum Fa'aja. Fa'aja itu bahasa Sanskerta yang artinya pengemis. Ya, berarti ya Hadramaut itu. Ya, aku mau nyebut gitu gak berani. Kalau nama Arab Hijaz itu kan yang golongan Sayyid Syarif itu kan. Nah, itu justru banyak membantu di perang Diponegoro. Sayyid Syarif itu Arab Hijaz, bukan Arab Hadramaut. Ya, itu sih yang saya dapat. Dan mereka itu, kalau yang Hadramaut itu awalnya sekitar 1700-an kalau nggak salah. Ya. Tapi jadi itu berdagang katanya. Catatan saya, Belanda VOC itu mempekerjakan Fa'aja itu tahun 1805. Itu mulai mendatangkan itu. Beberapa yang dulunya di sana adalah gelandangan yang kemudian diambil untuk kemudian dipekerjakan. Ya. Karena Arab selain Hadramaut kan nggak ada lagi yang gelandangan. Jadi kelihatan dari sejarahnya.